I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that deep bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A akan menjelaskan hasil diskusi kami terkait LK 1.2 yaitu analisis kasus. Sebelumnya, perkenalkan saya Sabil Kamalul Hamdansyah dengan NIM V0722071. Saya Ida Sabila Gibril, NIM F0722001. Saya Bani Purwanto dengan NIM V072011. Saya Rahma Ain Setiawati dengan NIM V0722051. Saya Saskia Pinandita dengan NIM V0722065. Oke, baik. Mungkin perkenalan cukup sekian ya. Langsung masuk saja ke kasus pertama, yaitu penganiayaan sadis yang dilakukan Mario Dandi terhadap David. Deskripsi, pengamatan, literatur, dan WWCR. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Arisham Indradi, mengatakan penganiayaan tersebut terjadi pada Senin 20 Februari 2023 sekitar pukul 8:30 WIB di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dia menyatakan awalnya korban dihubungi oleh mantan pacarnya. Pada awalnya, saksi A menghubungi D dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajar. D kemudian menjawab dan mengabarkan sedang berada di rumah temannya berinisial R di Kompleks Grand Permata, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. A bersama Mario Dandi Satrio dan temannya berinisial S pun meluncur ke lokasi tersebut dengan menaiki Jeep Rubicon bernopol B120 DEN. Awalnya, korban disebut tak mau menemui A dan rombongannya saat tiba di kediaman R. Namun akhirnya, korban mau menemui A dan rombongannya. Setelah bertemu, Mario disebut membawanya ke belakang mobil Rubicon. Mereka pun terlibat perdebatan hingga Mario menendang dan memukul korban yang kemudian terjatuh dan tak sadarkan diri. Aksi Mario tak berhenti sampai di situ. Berdasarkan rekaman video yang viral di dunia maya, dia terus menendang tubuh dan kepala korban. Dikutip dari sumber berita yang pertama yaitu metrotempo.co, yang kedua ada newsdetik.com, yang ketiga ada nasional.kompas.com, dan yang keempat yaitu ada nasionaltempo.co. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pertanyaan analisis yang pertama, bagaimanakah tindakan hukum yang tepat untuk kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi kepada David? Mario Dandi harus dijerat pasal 355 KUHP ayat 1, subsider 354 ayat 1 KUHP, lebih subsider pasal 353 ayat 2 KUHP, lebih subsider pasal 351 ayat 2 KUHP, dan atau 76C-240 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal penjara selama 12 tahun. Untuk pertanyaan analisis yang kedua, bagaimana tindakan pencegahan yang efektif dan efisien sehingga kasus serupa tidak akan terulang kembali? Yang pertama, hendaknya tindakan upaya represif lebih ditingkatkan agar terdapatnya efek jera bagi masyarakat yang melakukan penganiayaan kepada masyarakat lainnya. Masyarakat hendaknya dapat melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian dalam hal terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh segolongan masyarakat. Yang kedua, memaksimalkan peran sekolah. Sekolah harus memiliki fungsi kontrol sosial, di mana sekolah memiliki asesmen atau penilaian terhadap perilaku anak. Yang ketiga, didikan dan perilaku keluarga. Kebiasaan orang tua yang suka bertengkar di depan anak-anaknya dapat memicu anak berperilaku atau bersikap kasar, karena anak yang menyaksikan pertengkaran tersebut akan beranggapan bahwa kekerasan adalah hal yang wajar. Untuk isu yang kedua, yaitu korupsi bansos COVID-19 oleh mantan Menteri Sosial Juari Batubara. Pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Juliari sebagai Menteri Sosial saat itu menunjuk Mateus dan Adi sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam melaksanakan proyek tersebut dengan cara menunjuk langsung para rekanan dan diduga disepakati
dan ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan pada rekanan kepada Kemensos melalui Mateus. Untuk setiap paket bansos, fee yang disepakati oleh Mateus dan Adi sebesar 10.000 per paket sembako dari nilai 300.000 per paket bansos. Dari perkara tersebut, Juliari terbukti menerima uang suap terkait pengadaan bansos COVID-19 sekitar 32.482 miliar. Juliari dijatuhi hukuman oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pidana penjara 12 tahun plus denda 500 juta pada 23 Agustus 2021. Hakim juga mewajibkan Juliari membayar uang pengganti sejumlah 14,5 miliar. Selain itu, Hakim juga mencabut hak politik Juliari untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. Pertanyaan analisis ketiga. Ya, dengan dipenjara 12 tahun dengan denda 500 juta dan dengan uang pengganti 14,5 miliar, berikan alasannya. Hukuman tersebut belum sepantasnya diterima oleh Juliari. Seharusnya, Juliari mendapatkan hukuman yang lebih tinggi berdasarkan tindak pidana yang dilakukan, karena telah merugikan negara dan masyarakat. Alasan meringankan yang disampaikan Hakim dinilai mengada-ngada. Cercaan, makian, dan hinaan kepada Juliari tidak sebanding dengan penderitaan yang dirasakan masyarakat karena kesulitan mendapatkan bansos pada saat pandemi COVID-19. Mantan Menteri Sosial Juliari diharapkan mendapatkan hukuman sesuai pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi seumur hidup atau setinggi-tingginya 20 tahun agar mendapatkan efek jera. Selanjutnya, pertanyaan analisis nomor 4, yaitu mengapa kasus korupsi dana bantuan sosial tersebut dapat terjadi. Kasus korupsi tersebut terjadi karena adanya kekacauan dalam sistem pendataan penerima bantuan sosial dan proses penyaluran dana bantuan sosial tersebut, serta kurangnya pengawasan dan kebijakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses regulasi bantuan dana COVID-19 di Indonesia. Baik, dari beberapa kasus di atas, kita mendapatkan pelajaran bahwasannya kasus tersebut merupakan kasus yang tidak baik untuk dilakukan dan bertentangan dengan negara. Apalagi dengan dua kasus di atas berkaitan dengan pemangku jabatan pemerintah Indonesia. Mungkin dari kami cukup sekian. Bila ada salah kata atau salah perbuatan, dapat dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.